Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 4 Oktober 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hidupku adalah Mezbahnya Tuhan. Hidupku adalah mezbahnya Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin menjadikan hidup kami sebagai mezbah-Mu. Kami ingin menjadikan kehidupan kami menjadi tempat tinggal kekudusan dan kebenaran-Mu yang kami ekspresikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, hidupku adalah mezbahnya Tuhan. Di dalam perjanjian lama, mezbah adalah dianggap sebagai lambang kehadiran Allah, di mana orang datang kepada Tuhan dengan adanya mezbah. Orang kemudian mengaku dosa, datang ke hadapan Tuhan melalui media mezbah. Orang mengucap syukur, datang kepada Tuhan dengan melalui mezbah. Karena mezbah adalah bentuk kita datang bersujud kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan, sekalipun memang Tuhan berada di mana-mana. Namun karena kita masih terikat oleh fisik ragani, kita butuh ada sebuah fokus yang perlu kita datang di mana kita menyembah kepada Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mezbah saat sekarang mungkin adalah mimbar gereja yang kita hadiri di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Dan di dalam hakim-hakim kita bertemu ada banyak hakim-hakim. Jumlah hakim-hakim di dalam Alkitab itu jumlahnya itu belasan. Salah satunya adalah Gideon. Dan hakim-hakim sama dengan fungsinya seperti nabi-nabi, seperti rasul-rasul dalam perjanjian lama, yaitu menghadirkan kehendak Allah, menyampaikan kehendak Allah kepada umatnya. Dengan demikian sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, karena hidup kita tidak bisa terlepas dari Tuhan. Kalau terlepas dari Tuhan secara fisik kita mati, terlepas dari Tuhan secara rohani kita menjadi jauh dari Tuhan dan jatuh dalam dosa. Kita tidak bisa terlepas ikatan kita dari Tuhan. Kalau kita terlepas dari Tuhan, maka semua yang buruk akan terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Demikian juga Gideon menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah yang kita paham dalam kitab Hakim-Hakim. Adalah bangsa Israel itu seringkali menyembah berhala, menyembah Baal, meninggalkan Tuhan, melawan Tuhan. Sehingga Gideon mendirikan mezbah yang dikatakan di dalam firman Tuhan di kota yang bernama Ofra yang dekat Abiezer, kota orang Abiezer. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kemudian kehidupan kita sebagai orang percaya selain mezbah yang ada di gereja, maka Tuhan pun meminta kita selalu menjadikan adanya mezbah dalam kehidupan rumah tangga kita. Itulah yang disebut dengan mezbah keluarga. Namun jikalau yang lebih dekat lagi, siapa mezbah yang sesungguhnya? Yaitu kehidupan kita adalah mezbah. Pikiran kita adalah mezbahnya Tuhan. Hati kita adalah mezbahnya Tuhan. Mata kita adalah mezbahnya Tuhan. Mulut kita adalah mezbahnya Tuhan. Telinganya kita adalah mezbahnya Tuhan. Sewaktu kita menghadirkan mezbah Tuhan dalam hidup kita, maka apa yang akan kita perbuat? Yang kita perbuat adalah semua yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikiran kita adalah pikiran yang memuliakan Allah. Hati kita adalah hati yang penuh ikatan bersama dengan kebenaran-kebenaran Allah. Mata kita akan melihat semua perkara-perkara yang benar. Telinga kita pun memiliki sebuah ketaatan karena ketundukan kepatuhan dimulai dari mendengar dan melihat. Maka kita menjadikan tubuh kita sebagai mezbahnya Tuhan. Dalam perjanjian baru dikatakan bait Roh Kudus. Itu maknanya punya kesamaan. Sewaktu seseorang itu mendirikan mezbah tidak di gereja, tapi dalam hidupnya, maka dia akan menjaga kekudusan, berperilaku sesuai dengan kebenaran firman Allah, tidak hanya sewaktu ke gereja 1 jam, 2 jam, atau lebih daripada itu.
Tapi hidup kita itu adalah mezbahnya Tuhan. Kalau Gideon mendirikan mezbah yang dikatakan bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan, dan mezbah itu dikatakan masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Ayat ini berbicara bahwa mezbah itu selalu harus ada dalam kehidupan kita dari terlahir sampai meninggal. Artinya ada Allah yang bertata dalam kehidupan kita. Ada Allah yang memimpin kehidupan kita berjalan di dalam kebenaran. Lalu apa fungsi mezbah itu ada menjadi bagian dalam hidup kita, dan hidup kita menjadi mezbahnya Tuhan? Maka apa yang terbaik dari Tuhan akan terjadi ke dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami kehidupan dalam kekudusan karena kita menjauhi dosa. Hidup kita sudah menjadi mezbahnya Tuhan. Kita menjadi orang yang punya karakter yang kuat, kedewasaan yang baik, karena hidup kita adalah mezbahnya Tuhan. Sewaktu kita berperan sebagai suami, sebagai istri, sebagai mertua, sebagai mantu, sebagai pegawai, sebagai majikan, kita menghadirkan mezbahnya Tuhan. Sehingga dalam kehidupan keseharian apapun yang kita lakukan, kita menghadirkan nilai-nilai Allah dalam kehidupan kita. Karena mengapa? Karena hidup kita menjadi mezbahnya Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu semua kebenaran Allah ada dalam kehidupan kita, apa efeknya? Kita akan mengalami hidup dalam kemenangan. Kita akan mengalami hidup dalam kesukacitaan. Kita akan memiliki karakter-karakter tabah dan kuat menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Kita lebih banyak berseru kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tatkala kita diperhadapkan kepada masalah demi masalah hidup, dan tidak menyalahkan orang lain. Kita akan hidup bagaimana menjadi berkat dan tidak merugikan, apalagi menyakiti orang lain. Sepanjang kehidupan kita membawa mezbahnya Tuhan. Mengapa? Karena hidup kita menjadi mezbahnya Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama ada namanya bait suci. Di dalam perjanjian lama didirikan mezbah dalam bentuk batu-batu yang disusun, dalam bentuk ornamen-ornamen yang melambangkan kehadiran Allah. Namun semuanya itu di dalam perjanjian baru. Bahwa mezbah yang sesungguhnya adalah hidup kita, di mana hati, pikiran, hidup kita itu menghadirkan Sang Imam besar, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang bertata di dalam hidup kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, orang yang menjadikan hidupnya sebagai mezbahnya Tuhan, dia akan menjadi penyejuk di tempat panas, dia akan menjadi terang di tempat gelap, dia akan menjadi inspirasi bagi mereka yang putus asa. Dia akan menjadi pribadi yang bisa memberikan rasa-rasa yang indah, seperti panggilan Tuhan kita menjadi garam dunia, memberikan rasa damai sejahtera, rasa aman, dan sebagaimana yang Gideon katakan, menyebut mezbahnya itu adalah Tuhan itu keselamatan. Kalau ada mezbah Allah, yaitu hidup kita sebagai mezbah Tuhan, maka keselamatan akan menjadi bagian dalam hidup kita. Kita selamat dari perbuatan dosa. Kita selamat dari karakter-karakter yang buruk. Kita selamat dari cara berjalan yang menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan kita selamat dari berbagai macam godaan yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Karena hidup kita sudah jadikan sebagai mezbahnya Tuhan. Mari sahabat seperjalanan, jadikan hidupmu sebagai mezbah Tuhan. Maka Tuhan dimuliakan lewat hidupmu, dan hidupmu penuh dengan menyalurkan berkat-berkat Allah kepada sekitar kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Bagian firman Tuhan yang mengajarkan bahwa hidup kami adalah mezbahnya Tuhan. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jadikan hidup setiap sahabat seperjalanan sebagai mezbahnya Tuhan, sehingga ada sinar kemuliaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda.
Tuhan Yesus memberkati.